Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya. Pada video kali ini saya ingin berbagi trik kepada teman-teman terkait bagaimana sih cara menebak jawaban soal HOTS kompetensi teknis dan cara-cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menemukan jawaban yang benar berdasarkan pola-pola soal HOTS kompetensi teknis tersebut. Trik ini perlu teman-teman pahami karena pada suatu kondisi mungkin saja teman-teman dalam mengerjakan soal dalam keadaan bingung atau blank. Nah, mungkin cara-cara ini dapat teman-teman gunakan untuk menebak jawaban soal-soal yang teman-teman akan hadapi. Untuk itu simak videonya sampai akhir, jangan di skip. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan di subscribe YouTube channel saya dan bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan membahas trik yang pertama, trik menebak jitu soal HOTS. Cara yang pertama adalah kita harus menemukan kata kunci di soal dan kita harus memilih jawaban dengan mencari persamaan atau sinonim kata kunci. Supaya teman-teman tidak bingung, maka saya akan memberikan contohnya langsung bagaimana sih cara mencari kata kunci di soal dan memilih jawaban dengan mencari persamaan atau sinonim dari kata kunci tersebut. Oke, seperti biasa teman-teman harus fokus pada kalimat akhir dari soal tersebut. Maksudnya teman-teman harus tahu apa sih yang ditanyakan pada soal tersebut. Pada soal nomor 1 ini, adapun kalimat terakhirnya berbunyi, kondisi yang dialami dua peserta didik Pak Dadang sering disebut. Dari kalimat terakhir ini dapat kita simpulkan bahwa pertanyaan dari nomor 1 ini kita disuruh mengidentifikasi kondisi yang dialami dua peserta didik itu termasuk dalam kondisi apa. Oke, selanjutnya kita akan membaca kalimat demi kalimat dari soal tersebut supaya kita tahu apa sih kata kunci dari soal tersebut. Oke, Pak Dadang adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada dua peserta didik yang selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung. Nah, dari kalimat pertama ini dapat kita simpulkan bahwa ternyata dua peserta didik itu dalam kondisi selalu mendapatkan nilai jelek pada materi hitungan ataupun yang berhubungan dengan matematika. Ketika teman-teman dihadapkan pada soal yang tipe seperti ini, sebenarnya ini bisa ditrik teman-teman. Triknya begini, karena pada soal nomor 1 ini ada kondisi siswa yang mengalami kesulitan dalam berhitung. Nah, kira-kira pada option A sampai E yang kira-kira sinonim atau persamaan katanya dekat dengan hitungan, itu option yang mana? Kalau menurut saya, kata-kata hitungan ini sangat dekat dengan sinonim kalkulasi dan ini berhubungan dengan option yang A. Supaya lebih memastikan lagi jawabannya yang benar yang mana, mari kita lihat pembahasannya teman-teman. Oke, perlu teman-teman tahu bahwa gangguan belajar pada peserta didik itu ada beberapa macam teman-teman. Yang pertama adalah kondisi diskalkulia. Kondisi diskalkulia ini adalah kondisi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memecahkan soal hitungan matematika. Kemudian kalau disleksia itu adalah kesulitan membaca yang mengakibatkan anak sulit untuk menulis. Sedangkan yang disgrafia itu adalah ketidakmampuan belajar yang mempengaruhi kemampuan untuk menulis atau mengenali bentuk tulisan. Nah, dari pembahasan ini sangat relevan dengan trik yang saya berikan tadi teman-teman. Untuk lebih mudah dalam mengingat pengertian dari beberapa gangguan belajar pada peserta didik ini, teman-teman hanya perlu cukup untuk mengingat sinonim dari kata-katanya. Gimana teman-teman? Akan lebih mudah bukan dalam mengerjakan soal dengan trik ini? Oke, untuk soal nomor 1 ini yang jawaban yang paling benar adalah yang A ya teman-teman, diskalkulia. Oke, selanjutnya kita akan bahas trik yang kedua teman-teman, yaitu yang pertama, teman-teman harus menandai terlebih dahulu pilihan jawaban yang salah. Dari mana kita tahu jawaban yang salah itu yang seperti apa? Jawaban yang salah itu bisa diketahui dari tak logisnya jawaban yang ada. Setelah itu kita menyeleksi jawaban yang mendekati benar dan kita kemudian menebak jawaban yang kira-kira logis dan relevan dengan soal. Agar teman-teman lebih memahami trik yang nomor 2 ini, mari kita lihat langsung soalnya. Oke, soal yang nomor 2 ini berhubungan dengan soal IPA teman-teman. Dari hidup kupu-kupu yang benar adalah
A. Imago, ulat, telur, kepompong. Yang B. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. Kemudian yang C. Telur, kupu muda, pupa, kupu dewasa. Yang D. Larva, pupa, telur, imago. Dan yang E adalah lalat dewasa, telur, larva, dan lalat muda. Kalau kita dihadapkan pada soal seperti ini, teman-teman, kita bisa menggunakan trik yang nomor 2 ini, teman-teman. Kita harus menyeleksi mana kira-kira jawaban yang tak logis atau menurut kita itu salah. Untuk jawaban yang E ini tentu salah ya teman-teman, karena ini tidak ada hubungannya dengan kupu-kupu, karena ini berhubungan dengan lalat. Oke, yang E ini kita coret. Kemudian kita lihat option A, ini imago, ulat, kemudian menjadi telur, kemudian menjadi kepompong. Ini tidak logis ya teman-teman, masa dari telur langsung ke kepompong. Ini kita coret. Untuk option yang B, ini dari telur, ulat, kepompong, kupu dewasa. Ini logis ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita seleksi lagi jawaban option C dan D. Kalau sekiranya untuk jawaban yang C dan D ini juga tidak logis teman-teman, kemungkinan besar untuk jawaban soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya teman-teman. Untuk memastikan kebenaran dari jawaban yang saya berikan tadi, oke, kita lihat pembahasannya. Adapun daur hidup dari kupu-kupu ini adalah dimulai dari telur, kemudian dari telur itu berubah menjadi larva atau ulat, kemudian dari ulat tersebut berubah menjadi pupa atau kepompong, kemudian dari kepompong itu kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, benar ya teman-teman, untuk jawaban yang nomor 2 itu adalah yang B. Oke, kita lanjutkan untuk trik yang ketiga. Untuk trik yang nomor 3 ini, teman-teman harus memilih jawaban yang memiliki banyak kesamaan dengan pilihan jawaban yang lain. Supaya teman-teman lebih memahami trik ini, mari kita lihat pola soalnya yang bisa di trik nomor 3 ini seperti apa. Oke, untuk soal nomor 3 ini adalah berhubungan dengan IPA ya teman-teman. Bunyi soalnya adalah seperti ini. Urutan perubahan energi pada dinamo sepeda adalah yang pertama, energi kinetik berubah menjadi potensial berubah menjadi listrik. Yang B, energi gerak menjadi kinetik menjadi listrik. Yang C, energi kinetik berubah menjadi mekanik kemudian listrik. Yang D, energi kinetik berubah menjadi listrik kemudian cahaya. Kemudian yang E, energi kinetik diubah menjadi energi magnet, kemudian diubah lagi menjadi energi listrik. Nah, untuk soal nomor 3 ini bisa ditrik dengan trik nomor 3 tadi ya teman-teman. Dari option yang ada, ini yang mirip-mirip dengan pilihan jawaban yang lain, ini adalah yang A, C, D, E, karena depannya ini kinetik semuanya. Setelah kita menyeleksi option A, C, D, E, kemudian kita tentukan dan kita tebak mana nih yang paling logis dan relevan dengan soal nomor 3 ini. Nah, untuk menentukan jawaban soal nomor 3 ini, teman-teman kan sudah pada tahu semua ini kalau misalkan pada sepeda dinamo itu digunakan untuk menghidupkan senter dari sepeda tersebut. Nah, dari option A, C, D, E tadi yang berhubungan dengan cahaya ini adalah option yang D teman-teman. Nah, ini kita simpan sementara ini jawaban yang D ini adalah yang paling benar. Untuk memastikan jawaban benar salahnya, kita lihat pembahasannya teman-teman. Oke, dinamo sepeda adalah generator sederhana yang mengubah energi gerak atau kinetik menjadi listrik. Perangkat dinamo sepeda digunakan untuk menyalakan lampu depan dan belakang sepeda. Nah, dari situ terjadi perubahan energi. Energi kinetik diubah menjadi energi listrik, kemudian dari energi listrik itu diubah menjadi energi cahaya. Nah, betul ya teman-teman, perkiraan kita tadi untuk jawaban yang D ini adalah yang benar. Nah, itulah tadi teman-teman 3 trik yang dapat saya berikan untuk menebak soal-soal host kompetensi teknis atau soal-soal yang lainnya. Semoga saja trik-trik ini dapat bermanfaat dan berguna untuk menjawab soal-soal host kompetensi teknis pada P3K tahap yang ketiga. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.